Jadi kan penyalahgunaan narkoba itu kan masalah serius bagi pelajar, Pak. Terutama bagi siswa. Ya, karena dapat merusak kesehatan fisik, mental, dan menurunkan konsentrasi, Pak. Tuh. Lalu menurunkan prestasi belajar, memicu perilaku menyimpang, menimbulkan ketergantungan, dan pada akhirnya siswa menghambat perkembangannya, Pak. Pada potensi siswanya serta merusak masa depan generasi muda. Nah, pertanyaan pertama, apa saja dampak narkoba terhadap kesehatan fisik dan mental siswa, Pak? Ya, kecenderungan mental fisik saya berlaku bukan karena melihat dari referensi Google atau YouTube ya, tapi saya dapat informasi dari keseharian sumber-sumber, atau saya bisa melihat sampel-sampel yang sudah ada. Contoh kesadaran pertama, biasanya anak-anak yang pengguna narkoba atau kecanduan narkoba pasti punya kekurangan dalam segi fisik. Satu, lebih cenderung lola. Lola itu jadi bahasa kerennya lemot gitu kan. Jadi responnya lambat untuk informasi, berhadapan dengan lawan bicara, komunikasi dengan pembelajaran, hal apapun itu selalu lambat. Yang kedua, dalam segi fisik dia tidak punya kemampuan jasmani yang maksimal. Kalau dalam bidang olahraga biasanya motoriknya lemah, aktivitas bergeraknya menurun gitu kan, kondisi badannya dapat cepat lelah, harus cepat capek dan segala macam. Dan paling kelihatan kalau sudah kecanduan narkoba, biasanya dalam bentuk fisik, pandangan matanya itu biasa lebih lebih tidak fokus untuk memandang itu. Biasanya ada juga kelainan-kelainan seorang balita yang dilahirkan dalam keadaan tidak fokus ya kan, speed delay atau punya autisme. Tapi kalau orang sudah kecanduan narkoba, mengarah hal yang sama juga seperti itu ciri-cirinya. Bahkan lebih menderita lagi anak-anak yang dalam segi fisik yang kecanduan narkoba pun, mereka kadang-kadang jarang mandi ya kan, mereka tidak berpikir untuk dengan tubuhnya sendiri, lalu berat badan menurun karena kemungkinan besar mereka juga akan tertular berbagai macam penyakit kulit dan yang lainnya. Itu yang semakin parahnya. Kalau mental otomatis, kalau seorang sudah tidak memikirkan penampilannya, biasanya mentalnya juga akan terganggu dalam segala hal ya kan. Udah badannya udah nggak kelihatan bagus ya kan, berpakaiannya sudah lusuh, datangnya aktivitas kerjaan ataupun sekolah juga sudah sering terlambat ya kan. Bahkan dia juga sudah tidak bisa lagi mengendalikan hawa nafsunya gitu loh. Jadi cenderung emosi. Karena kenapa? Orang kalau udah kecanduan ya kan berarti kan nagih. Ya kan, kalau udah nagih itu pengen harus ada barangnya hari itu juga. Kalau enggak caranya gimana? Ya mau nggak mau dia harus mencari. Kalau nggak dapat ya mau nggak mau dia nekat, apa yang dia cari ya harus dapat sedapat-dapatnya. Entah dia menjual barang orang tuanya, entah menjual barang pribadinya, bahkan kalau yang perempuan bisa juga menjual diri saking kecanduannya. Kalau kamu pernah melihat aktivitas orang kecanduan atau jangkis itu ya, istilah orang orang sana tuh, itu kadang-kadang dia merasa di dalam tubuhnya tuh masih ada kadar narkoba yang ada dalam tubuhnya. Kadang-kadang dia menyilet-nyilet darahnya, lalu darah dihisap seperti itu. Itu yang semakin parah. Nah, kalau udah hilang sadar, berarti dia sudah tidak bisa membedakan realitas sama logikanya dia sendiri. Jadi dia nggak sadar gitu. Bahkan kalau kamu lihat di beberapa kota besar yang ada, contohnya di Amerika lah, ya. Saya baru lihat tadi di cuplikan itu, ada salah satu di kota Amerika itu orang pecandu narkoba itu kencing sembarangan, ya kan, tidur sembarangan, bentuknya kayak zombie, nggak mandi, hidupnya gitu aja, ngepop di jalanan, udah nggak karuan betul. Seperti itu. Jadi realitanya dalam bentuk fisik tadi sudah dijelaskan, segala mental seperti itu kecanduannya. Yang paling menderita adalah orang tuanya, temannya, sekitarnya. Orang tuanya pastilah malu dengan kondisi anaknya. Teman-temannya sudah pasti ngejauhin dia, karena kenapa? Pasti orang-orang yang sudah kecanduan itu pasti aja ada barang-barang yang hilang, karena sifat-sifat kriminalnya akan muncul, klepto karena ingin membeli barang itu secara terus meneruskan ketagihan. Dan paling kasihan kalau seandainya harga dirinya sebagai punya badan itu tidak dihargai sama sekali, dijual belikan. Akhirnya dia sudah jauh pergaulannya, lagi yang perempuan sudah bisa berhubungan lawan jenis, otomatis apa yang terjadi? Kira-kira
transformasi kelainan seksual, penyakit yang ditularkan karena nggak sadar, jual diri, akhirnya dia berhubungan seksual lawan jenis, tidak punya ikatan keluarga, masih remaja, ya kan? Akhirnya transformasi penyakit seksual, itu contoh seperti itu. Nah, kalau transformasi penyakit seksual, kira-kira apa aja? Ujung-ujungnya penyakit menular seksual. Dari narkoba ke penyakit menular seksual. Apa aja yang ditularkan? Ada gonor, ada sifilis, ada HIV, ada herpes, segala macam penyakit menular seksual itu akan terjadi seperti itu. Terus akibatnya apa? Kalau seandainya dia hamil, anak dilahirkan kelainan juga, udah lahirnya tanpa bapak, anak dilahirkan cacat, udah runtuh tuh dosanya menumpuk segala macam, udah sakit, menderita, semua hilang ya kan, harga diri hilang ya kan, semua hilang segala macam. Ya mudah-mudahan keadaan tidak seperti itu.